selaku pengamat geopolitik sekaligus Direktur Eksekutif Global Future Institute menanggapi persoalan perang Amerika Israel vs Iran. Sikap Indonesia bagaimana seharusnya, Pak? Ya, sikap dasar Indonesia harus pada skema non-blok dan politik luar negeri yang bebas dan aktif, dalam arti menghadapi persaingan global antara dua kutub, antara blok Amerika dan Uni Eropa versus Rusia dan Cina. Kita sendiri patokannya harus pada kepentingan nasional kita ini sekarang hajatannya apa yang utama. Terus dengan negara-negara yang kita anggap sama-sama negara berkembang, itu kan berarti ada aspirasi dan tantangan yang sama, terlepas adanya pertarungan sengit antara blok Amerika dan Uni Eropa versus China dan Rusia sendiri. Nah, tekanan kita adalah kepentingan nasional berikut kesepakatan aspirasi bersama dengan negara berkembang. Nah, kalau melihat pertarungan antara Amerika Israel ketika menyerang Iran, itu sebenarnya menandai adanya satu perkembangan yang perlu diantisipasi ke depan. Pertama, ada hal yang di tingkat global sendiri itu sudah mulai retak, ada keretakan. Sehingga persoalan serangan ke Iran dan kemudian Iran kemudian membalas dan sampai sekarang masih berlarut, berarti kan ada situasi yang mengarah kepada perubahan tatanan global baru yang sebetulnya bagi negara berkembang ini momentum, karena selama ini kan tidak adil. Misalnya Palestina, kalaupun ini salah satunya kan pasti pemicu dari serangan Iran ini karena Iran dianggap sangat tidak pokoknya tanpa kompromi membela kemerdekaan Palestina. Dan berarti ada masalah di situ, ketidakadilan global pada waktu Palestina dibagi tahun 47, yang sebetulnya niat dasarnya itu Inggris pada waktu itu ingin bertahan di Timur Tengah setelah Perang Dunia berakhir. Tapi caranya gimana? Kebetulan Yahudi yang banyak dizolimi Hitler itu dijadikan alasan untuk apa istilahnya pembenaran menghadiahkan Palestina yang sebenarnya hanya sebagian kepada Yahudi sebagai kompensasi atas kezoliman Hitler. Tapi kan dalam perkembangannya kemudian di Inggris punya niat lain, jadi ingin tetap melestarikan penjajahan di Timur Tengah, khususnya penguasaan minyak. Nah, Israel itu sengaja dihadiahi sebagai negara, intinya itu sebagai alat apa ya, jadi cangkokan imperialisme di Timur Tengah. Jadi Nah, ini halaman akhir apa, bab akhir dari imperialisme ini Israel. Jadi intinya bukan soal Yahudi versus Islam atau Israel dan versus Arab, bahwa Israel ini jadi ujung tombak pelestarian kolonialisasi Eropa di Timur Tengah, khususnya Inggris dan belakangan Amerika. Nah, Yahudi Israel ini jadi alat cangkokan yang untuk bikin kekacauan terus di Timur Tengah. Nah, inilah sebetulnya yang kalau ini dengan situasi sekarang, kalau ada tataran baru, kemerdekaan Palestina justru jadi punya momentum, karena akar dari penyebab ketidakadilan khususnya bagi Arab Palestina ini adalah pembagian Palestina yang nggak adil. Arab Palestina yang penduduknya 65% seluruh wilayah Palestina malah dapat luas wilayah 35%, sementara Yahudi yang itu pun 35% banyakkan kan diaspora yang dari Eropa didorong masuk ke Palestina sehingga dia mencapai 35%, tapi dapatnya yang 65%. Nah, ini yang kalau mau dirubah memang harus ada tatanan apa, gejolak baru dari ini yang justru sedang berlangsung, di mana Iran bukan penyebabnya tapi justru mempercepat dengan serangan ke Iran ini ke arah tatanan baru. kalau perang ini berjalan panjang, ada kemungkinan nggak negara-negara Teluk akan bergabung dengan negara Iran? Nah, ini menarik pertanyaan, karena kalau bicara Dewan Kerjasama Teluk itu kan yang dulu tahun 73 Amerika dan negara-negara 6 ini, Arab Saudi, Yordania, Kuwait, Qatar, Uni Emirat sama Bahrain ini, atau dan Oman. Ini kan dianggap dulu satelitnya Amerika lah di Timur Tengah, khususnya konsesi minyak.
Jadi mereka menghadiahi Barat penguasaan minyak 60%, bahkan Arab sendiri hanya paling 40%. Tapi kompensasinya dia menjaga secara militer 6 negara ini oleh Amerika dan NATO ya, blok Eropa Barat yang tergabung di Fakta Pertahanan Bersama kan NATO. Nah itu eh, seperti itu. Nah, tapi dengan perkembangan sekarang yang kalau nanti arahnya Iran mampu mengimbangi dan negara enam ini berpikir, waduh kalau begitu apa tuh namanya nggak bisa diandelin lagi nih kayaknya Amerika sebagai satpam. Nah mereka akan diam-diam pasti membangun hubungan dengan Iran dan itu sebetulnya sudah terbangun fondasinya ketika Cina memediasi atau menengahi antara Arab Saudi dan Iran yang seumur-umur dari 79 waktu revolusi Islam Iran berdiri, Ayatullah Khomeini menggulingkan Shah Iran, itu kan praktis Arab Saudi justru seterunya itu karena apa namanya dengan apa Iran. Nah sekarang sudah sebenarnya diam-diam sudah terbangun. Jadi apalagi dengan konstelasi sekarang ini, kalau kita lihat yang menarik ini kan walaupun memang Iran menghantam beberapa pangkalan militer di Oman, di Qatar, di Emirat, itu kan karena dia melihatnya itu bagian dari pangkalan Amerika, ya salah 6 negara dulu kenapa mengizinkan kan gitu. Nah tapi kalau sekarang kondisinya seperti itu, eh, pastinya mereka khawatir karena apa? Mereka ini kan negara kaya minyak. Tiba-tiba orang gimana sih kalau orang kaya tiba-tiba kehilangan sesuatu itu jauh lebih terpukul ketika ketimbang memang yang pada dasarnya kita cuma punya seadanya, ya hilang ya mau gimana lagi kan gitu. Jadi tingkat ininya beda. Nah sementara negara ini udah biasa hidup mewah, biasa gaya hidup, tiba-tiba dengan krisis ini hal-hal yang mereka nggak duga sebetulnya sejauh ini, yang ini akan membuat mereka naluriah untuk cari kekuatan baru apa yang sedang berlangsung, dan ini juga salah satu celah saya kira kemungkinan tatanan berubah ke depan, yang di samping memang Amerika dan Uni Eropa sendiri 5 tahun terakhir ini ibaratnya kalau sering saya analogikan kayak suami istri yang secara teknis sudah cerai, cuman secara hukum belum, masih satu atap. Jadi tapi udah nafsi-nafsi, udah bisa ranjang dan udah masing-masing punya ini sendiri. Oke, pertanyaan terakhir, Pak. Iya. Peran PBB menurut Bapak selaku pengamat geopolitik dalam tragedi perang Iran dengan Israel dan Amerika bagaimana, Pak? Nah ini juga pertanyaan poin penting karena apa? Saya ingat mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ini kan beliau juga mendalami geopolitik. Menarik punya prediksi itu. Ya kalau saya sederhanakan tuh bilangnya gitu, hati-hati ada yang kondisi yang serupa menjelang Perang Dunia Satu dan Perang Dunia Kedua. Jadi yang harus digarisbawahi bukan meletusnya perang, tapi ada situasi yang mirip menuju ke PD1 dan PD2. Ya, dalam konteks ini berarti ada yang kemungkinan bisa ke arah PD3. Tapi kalau saya melihat bukan soal meletusnya perang dunia ketiga, tapi ada situasi seperti yang sebetulnya ini kondisi mirip ini yang harus kita antisipasi apa? Salah satunya ya lumpuhnya Perserikatan Bangsa-Bangsa karena waktu PD1 menjelang PD2 meletus itu kan mandulnya LBB kan, Lembaga Bangsa Liga Bangsa-Bangsa sebelum namanya PBB. Kalau PBB kan tahun 45 ya, pasca perang dunia kedua dibentuk. Nah, PBB itu nasibnya sekarang kayak LBB itu. Jadi mandul terus lama-lama lumpuh. Nah, salah satu yang kulihat malah sebelum Iran, Anda kan tahu ada penculikan Maduro kan, Nicolas Maduro, presiden Venezuela, dengan cara yang di luar ini apa, nalar itu kalau lihat. Tapi intinya apa? Bukan melanggar hukum internasional saja. Ini jelas-jelas pelecehan kepada fondasinya PBB yang namanya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibikin tahun 45 itu. Bahwa intinya kan keras apapun kalian berseteru atau konflik kalau antar negara, jangan menggunakan kekerasan. Nah, kecuali yang memang hal-hal yang disepakati di Dewan Keamanan. Nah, ini kan dilanggar oleh bukan memang konteksnya oleh Trump waktu itu. Tapi ini kan Iran, serangan ke Iran malah lebih gawat lagi. Selain melecehkan PBB juga dia tidak mengabaikan sekutu-sekutunya. Nah, artinya kan ada gejala ke depan ini yang harus kita antisipasi. Pertama, kegoncangan di pasar energi, jadi market energi. Terus kedua, kegoncangan di sistem keuangan
internasional. Nah, kalau sistem keuangan ini goncang, justru inilah fondasi ketidakadilan global di tatanan dunia pasca Perang Dunia Kedua itu. Nah, kalau dua ini goncang, akan melahirkan strukturnya itu adalah apa namanya, kekacauan internasional atau anarki internasional sebagai strukturnya. Nah, yang kedua, apa-apa harus diwujudkan oleh kekuatan yang punya kuasa ya, yang punya pengorganisasian keinginan itu harus dibikin oleh kekuasaan. Nah, yang ketiga baru apa itu namanya, kepentingan nasional masing-masing baik negara besar maupun berkembang menjadi patokan. Nah, di sini sebetulnya terutama di poin ketiga ini termasuk Indonesia berarti harus ikut bermain, jangan jadi penonton di luar pagar. Baik, Pak. Nah, Pak Kiai sebagai tokoh ulama, apa sih yang diharapkan pemerintah untuk urun rembuk menyelesaikan persoalan ini? Ya, kalau saya mungkin artinya pemerintah mengambil sikap yaitu harus berembuk dan memanggil tokoh-tokoh masyarakat, baik dari yang ahli-ahlinya lah, baik di politik ataupun hukum dan kita berembuk bersama. Paling bisa biar masyarakat menjadi tenang. Artinya masyarakat di bawah ini tidak terbawa arus oleh berita media yang kacau balau, yang sehingga karena ada kesalahpahaman maklum masyarakat SDM-nya sehingga menyerang pemerintah begini dan lain sebagainya. Tapi kalau pemerintah ini mengundang para ahli, para profesor, para insinyur, para dokter, yang semuanya yang dianggap ahli dan mampu untuk menangani ini, yang kemudian ngobrol bersama. Nah, pesan-pesan sendiri Pak Kiai untuk warga Indonesia, khususnya kaum muslim, terkait persoalan yang terjadi antara Amerika, Israel, dan Iran. Jangan sampai disangkutkan atau khawatir disangkutkan, ini agama loh. Pesannya bagaimana Kiai? Kalau saya tetap yang pertama mengucapkan prihatin, sangat prihatin dengan adanya Amerika maupun Israel yang menyerang duluan secara brutal kepada Iran, dan kita sebagai umat muslim yuk kita berdoa mudah-mudahan peperangan ini cepat selesai dan menghasilkan islah yang baik. Baik. Ya, terima kasih Pak Kiai.